ketika dikejar apa Nabi Quraisy, yaitu Jabal Taur, Jabal Taur ya, bukan Jabal Sur, Jabal Taur pakai tak, Jabal Taur ya, bukan Jabal Sur, Taur. Di atas Jabal Taur ada gua yang dimana Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ini kalau sampai bahasa orang jadi kan setelah tawaf kan sholat di Ibrahim. Nah orang langsung ke sumurnya dan itu sampah benar-benar mandi kalau yang pelatihan sama ITB. Nah ini kalau ibu semua lihat ke area sebelah kanan inilah Jabal Tur ya. Jabal Tur tempat dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlindung ya, yang paling tinggi itu loh. Kalau di sini tetap kelihatan kabutnya karena memang ada pembangunan dan hampir menutupi kabutnya. Dan tempat yang hari ini disebut Jabal Sur ini ada sekitar 7 sampai 9 gua. Nah, dan yang ini benar-benar itu hanya satu gua yang menuju ke sana mengarah ke arah kota Makkah karena disebabkan di gua itu ada kayak tangan bisa keluar sesuai dengan perkiraan apa? Perkiraannya dahulu ketika Abu Bakar berkata kepada Rasulullah kalau mereka menoleh ke bawah bakal kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dulur. Apa kabarnya? Alhamdulillah pagi hari ini cuaca Mekah sangat mendukung. Walaupun tadi sedikit kita agak terlambat untuk naik kendaraan bus ini karena kondisi lalu lintas yang sedikit macet di depan hotel. Hari ini jamaah Wabdullah untuk kegiatan kita mau mengadakan City Tour Mekah Lur, yang nanti dimulai dari Jabal Tur terus langsung kita menuju ke Jabal Rahmah dan nanti selanjutnya kita ke Arafah, ke Musdalifah, dilanjut ke Mina dan Jabal Nur. Nah, mungkin kalau masih ada waktu kita ke Masjid Aisyah Tanim. Dan mudah-mudahan perjalanan City Tour pagi hari ini lancar semua dan menambah wawasan kita tentang sejarah keislaman yang ada di Makkah ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ketika kita masuk ke kota Makkah kemarin ya, kita baca ayat yang menjelaskan tentang Makkah dan Bakkah. Jadi Makkah ini pernah disebutkan di dalam Al-Quran itu dengan Makkah atau Bakkah ya. Bakkah atau Makkah. Yang ayat Bakkah itu tentang penjelasan awal penciptaan kota Makkah. Tapi kalau dengan kalimat Makkah itu ketika waktu Makkah nanti di surat Al-Fat ya. Kalau yang review di ayatnya Bakkah itu jalan rumah letakkan semuanya di jalan terus Bakkah gitu. Barokah yang ada keberkahannya, wahudan linnas, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu ya, ada dua versi tafsir tentang awal permulaan kota Makkah ini ya. Yang pertama adalah benar Allah Ta'ala yang langsung meletakkan kota Makkah ini. Nah, bagaimana meletakkan rumahnya itu Allah Ta'ala alam. Yang penting tafsirnya seperti itu. Karena kalimatnya bilaiyu wudi'a linnasi di Makkah ya, yaitu rumah yang diletakkan. Siapa meletakkan? Allah Ta'ala. Nah, itu tafsir pertama. Dan tafsir keduanya adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi ini, yaitu khalifah ya, khalifah fil ardh, menjadikan pemimpin di
atas muka bumi ini. Lalu para malaikat bergumam, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan apa? Di bawah mah. Makhluk yang saling membunuh, saling hasad dengki dan saling apa? Saling menfitnah antar mereka gitu. Nah, di sini ya, di sini tafsir ulama juga berbeda dua. Yang pertama menjelaskan bahwa sebelum manusia ada sebelumnya di bumi ini. Sehingga para malaikat itu mengetahui sifat-sifat bumi ini. Makanya ketika Allah Taala ingin menciptakan saksi, barang siapa yang pernah menciumnya dan juga pernah menyentuhnya. Nah, dan itu juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran ini akan menyebutkan nama bulan yang pernah menyentuhnya, bukan berarti menjadi maksud, bukan, tapi sejatinya ada fadilah dan keutamaan terlebih di batu ajaran ini. Dan setelah itu mulailah berlalu zaman, ya, mulailah berkembang biak Nabi Adam alaihissalam. Juga di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Adam alaihissalam itu datang dari arah yang sangat jauh sampai ke kota Mekah ini dan bertemu dengan si Hawa di mana? Jabal Rahmah. Tapi itu secara dasarnya itu berasal dari kisahnya Israiliyat, berasal dari penjelasan dari Yahudi dan Nasrani, sehingga diambil pemahaman tersebut dibawa di kitab Syariat Islam oleh sahabat Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir membawakan dalam pidato bahwa pertama kali pertemuannya Nabi Adam itu bukan sebenarnya di Jabal Rahmah, tapi Jabal Arafah sebenarnya. Jadi dahulu ditulis di kitab itu Jabal Arafah. Lalu kenapa sekarang namanya Jabal Rahmah, Ustaz? Jadi Jabal Rahmah itu dikenal dengan nama Jabal Hil, Jabal Arafah. Aslinya Lalu ada yang mengatakan kan gak kelihatan kan? Nah, jadi kalau misalkan namanya Jabal Rahmah, ya kalau diterjemahkan berarti kan orang kasih sayang, ya. Nah, akhirnya setelah itu pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah, yang mana banyak orang itu tulis nama di Jabal Rahmah dengan harapan kekal cintanya, ya, atau abadi cintanya. Sebenarnya tidak gitu. Tapi saya kasih tahu dasarnya memang ada Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Itu disebabkan apa? Dari kisahnya orang-orang di kitab Yahudi dan Nasrani. Dan bagaimana Nabi SAW katakan kalau kita mendengar kabar dari Yahudi dan Nasrani, la nukadzibu wa la nusaddiqu. Tidak kita dustai dan juga kita percaya. Jadi baina-baina. Nah, setelah itu barulah, ya, mulai para nabi dan rasul diutus setelah apa? Setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam, apa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam mulai menyembah batu-batu, ya, mulai menyembah berhala. Barulah Allah Taala menyembah yang banyak. Setelah itu hilanglah batas-batas tanah haram hilang, lalu Hajar Aswad hilang dan seluruhnya hilang. Setelah itu barulah setelah 2000 tahun setelahnya ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu Nabi Ibrahim berangkat, ya, dari daerah Iraq atau yang bisa disebut Babilonia, ya. Allah Taala alam apakah benar daerah Babilonia, soalnya termasuk di kitabnya Ibnu Katsir juga kitabnya Babilonia. Nah, barulah setelah itu berangkat ke area Syam, ke areanya Nabi Lut, baru setelah itu ke Mesir. Nah, setelah dari Mesir, ya, daerahnya Fir'aun, baru Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat kembali ke Masjidil Aqsa, dan di situ lahirlah istrinya yang diberikan apa? Seorang budak yang diberikan oleh Raja Mesir. Raja Mesir itu Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, Fir'aun itu sebenarnya adalah sebutan, ya, sebutan istilah sultan. Sedangkan nama Fir'aun itu beda-beda. Ada satu, dua, satu hitam, banyak. Ya, jadi seperti itulah. Nah, hati-hati itu kan berapa kuat anak-anaknya. Jadi ternyata, ya, para nabi dan rasul kalah, ya, sampai hari ini. Kalau kita ngomong kalah, kita juga Bani Israel juga, ya. Jadi maksud saya cuma kasih tahu bahwa itulah kisah. Ya, ini Bapak Ibu, di area samping ini, samping kanan Bapak Ibu semua, ini nyambung sebenarnya dengan Jabal Sur yang di ujung sana. Nah, nyambung dengan Jabal Sur. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk ke kota Mekah ini, dan itulah pertama kali Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah. Nah, ketika kembali ke kota Mekah,
atau kelima, Siti Hajar berubah pertanyaannya dengan bertanya, apakah ini perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim berhenti dan mengatakan, iya betul. Barulah setelah itu, ya disahkan Siti Hajar hidup di kota Mekah ini. Nah, waktu itu anaknya Ismail menangis-nangis, ya, menangis-nangis. Kenapa menangis-nangis? Karena disebabkan apa? Karena disebabkan kehausan. Barulah setelah itu turun malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, barulah air Zam-Zam muncul, ya. Air Zam-Zam muncul dan Zam-Zam itu dari Ka'bah. Nah, tidak jauh dari Ka'bah. Nah, berarti kita bisa bayangkan dari Safa dan Marwah betapa jauhnya. Dan zaman itu batu, bukan lantai yang lembut seperti kita lari-lari sekarang, ya. Dan itu juga 7 kali dilakukan oleh Siti Hajar. Alhamdulillah Jibril datangnya cepat sehingga Pak langsung ngambil air tersebut. Dan Nabi Ismail alaihissalam waktu itu kenapa Siti Hajar berlari dari Marwah menuju ke Ka'bah? Karena disebabkan Ismail hampir saja tenggelam. Maka setelah itu, ya, Ibunda Siti Hajar berkata, Zam-Zam, berhentilah tenggelam. Nah, kalau tidak, kata para ulama, kalau Siti Hajar tidak mengatakan Zam-Zam itu berhenti, maka akan ada sungai di Ka'bah tersebut. Nah, sehingga di bawahnya itu ada sekitar 12 mata air. Nah, Bapak Ibu semua, kita tunggu. Soalnya kalau dari depan ini nggak kelihatan nih. Ya, sebenarnya nanti kita bisa lewat sih Bapak Ibu ke Jabal Sobat. Ini kalau sampai bangsa-bangsa orang jadi kan setelah tawaf kan sholat di Ibrahim. Nah, orang langsung ke sumurnya dan itu sampai benar-benar mati. Kalau yang pelatihan sama Habib IPB. Nah, ini Bapak Ibu semua lihat ke area sebelah kanan ini. Inilah Jabal Sur, ya. Jabal Sur tempat dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung, ya. Yang paling tinggi itu tuh. Dan kalau di sini tetap kelihatan kabutnya karena memang ada pembangunan dan hampir menutupi kabutnya. Dan tempat yang hari ini disebut Jabal Sur ini ada sekitar 7 sampai 9 gua. Nah, dan yang diyakini benar-benar itu hanya satu gua yang hidup di sana mengarah ke arah kota Makkah karena disebabkan di gua itu ada kayak tangan bisa keluar sesuai dengan perkiraan apa? Perkiraannya dahulu ketika Abu Bakar berkata kepada Rasulullah kalau mereka mulai ke bawah bakal kelihatan. Nah, tapi kalau secara pastinya tidak ada yang benar-benar yakin. Kenapa? Karena dahulu yang tahu tempatnya siapa? Abu Bakar. Nah, sedangkan hadis-hadis ya tentang Rasul berhijrah lari ke sini itu tidak diriwayatkan langsung oleh Abu Bakar sehingga diragukan apakah benar atau tidak posisinya. Karena kasihan ya, bayangin orang sudah naik ke atas yang berjam-jam sampai di atas nangis-nangis di gua tersebut sholat gitu ya, nangis dan sholat. Ternyata kalau benar gimana? Kalau tahunya guanya yang lain gitu. Nah jadi tidak bisa dipastikan, tapi memang itulah Jabal Tur dan ini Bapak Ibu harus tahu ini adalah arah ke Yaman. Nah bukan arah ke Madinah. Jadi Yaman dengan Madinah itu lawan arah. Nah itu lawan arah sehingga kalau Rasul langsung ke Madinah itu sudah pasti dapat. Bahkan dikisahkan di hari ketiga Rasul berada di itu sudah ada yang sampai Madinah. Buat ngejar siapa? Rasulullah. Nah kita akan lanjut lagi kisahnya. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ini kalau nggak salah setelah ini motor dan kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah sampai di kisah Zam-Zam ya, di kisah Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu memang di depan Ka'bah. Kita tinggal turun aja tuh dulu. Sampai tahun 95 itu masih bisa langsung ngambil tuh. Dan dulu dikisahkan Ibnu Mubarak ketika dia di sumur Zam-Zam ya, dia mengambil dengan sangat banyak airnya, lalu dia meminta apa? Ya Allah, jangan jadikan aku haus di padang mahsyar. Nah itu doanya Ibnu Mubarak dan dicatat oleh murid-muridnya. Jadi waktu itu juga ada studi tour ya, Siti